Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara mendapatkan hidup yang berkah. Apa aja sih tips yang ingin saya sampaikan pada video kali ini? Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara mendapatkan hidup yang berkah, hidup yang sukses, hidup yang tenang, hidup yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing dan juga untuk orang lain. Saya ingin memberikan tips ini versi saya ya. Jadi ada 3 cara atau 3 tahapan bagaimana cara kita mendapatkan hidup yang sukses dan berkah. Tips yang pertama adalah jangan sesekali kita meninggalkan sholat dan juga tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena perihal sholat adalah hal yang sangat wajib dan penting yang harus kita lakukan, karena itu adalah ibadah yang utama di dalam Islam. Kalau misalkan kita nggak sholat, sama saja kita sudah menghancurkan pondasi agama kita. Dan kalau kita melaksanakan sholat, kita sudah mendirikan daripadanya itu tiang agama. Oleh karenanya, kalau misalkan ada orang nggak sholat, lantas rezekinya seret, ya wajar. Karena dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sholat itu kita bisa menjadi tempat, menjadi jembatan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah satu hari sesekali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi pesan yang pertama dari saya adalah jangan sesekali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dan juga dalam satu hari itu kalau bisa kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lupa sengaja atau tidak mau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sangat rugi orang yang dalam satu hari tidak membaca ayat suci Al-Quran. Bacalah walaupun hanya 1 ayat. Bacalah walaupun hanya 1 lembar. Bahkan kalau bisa, bacalah Al-Quran 1 hari 1 juz. Itu sangat luar biasa. Oleh karenanya, jangan sampai kita lupa, lalai meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Bagi rekan-rekan, bagi kita semua yang belum bisa membaca Al-Quran, mari sama-sama kita belajar kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita. Karena ini akan menjadi jembatan buat kita kelak di alam kubur, menjadi penolong untuk kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah senantiasa akan menjaga orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran, menjaga Al-Quran, Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan kepadanya. Dan juga bagi orang-orang yang menghinakan Al-Quran dan menistakan Al-Quran, Allah akan hinakannya di dunia, bahkan di akhirat. Jangan sampai kita lupa dan lalai untuk membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya, setiap kalimatnya itu akan membawa manfaat buat kita. Akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu akan menjadi pintu keberkahan untuk kita hidup di dunia dan juga kelak hidup di akhirat. Itu tips yang pertama, yaitu jangan sesekali kita meninggalkan sholat 5 waktu dan juga kita meninggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Tips yang kedua adalah bagaimana kita agar supaya mendapatkan kehidupan yang sukses dan berkah dunia dan akhirat, yaitu
cintai 3 orang ini. Siapa saja? Yang pertama, cintailah dan sayangilah orang tua kita yang melahirkan kita. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita senantiasa menyakiti dan membuat sedih hati orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang senantiasa membesarkan kita dari kecil sampai saat ini. Kita harus mencintai, kita harus menghormati, bahkan kita harus memuliakan orang tua kita. Jangan sampai kita sakiti hatinya kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu siapa lagi yang kita cintai? Yaitu orang tua yang senantiasa mengajarkan ilmu agama kepada kita. Para guru-guru kita, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memberikan ilmu kepada kita, apakah ilmu dunia, terlebih-lebih ilmu akhirat, kita wajib menghormati dan mencintai beliau. Kita harus mencintai mereka, orang-orang yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita. Karena dari situlah kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengetahuan yang kelak bermanfaat untuk kita. Maka dari itu, jangan sakiti guru-guru kita. Lalu, siapa saja lagi yang harus kita cintai di dunia ini? Yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua kita. Kita harus mencintai, menyayangi mertua kita sama seperti kita mencintai orang tua kita. Karena dengan kita mencintai mertua kita, sama saja kita mencintai orang tua kita. Karena perantara mertua kita bisa menikah dengan orang yang kita cintai dan kita sayangi. Jangan sampai kita menyakiti hati mertua kita, jangan sampai kita menghardik dan juga membuat sedih hati mertua kita. Itu poin yang kedua, kita harus mencintai 3 orang yang wajib kita hormati di dunia ini, yaitu orang tua kandung kita, guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan yang ketiga adalah mertua kita. Lalu tips yang ketiga untuk mendapatkan hidup yang berkah dan sukses adalah jadilah pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Apa aja sih hal terkecil bagi kita untuk senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali kita senantiasa menjalankan daripadanya itu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, dan juga ibadah haji jika mampu. Itu adalah hal-hal yang termasuk salah satunya kita membantu dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sekrup yang kecil untuk diri kita. Dan bagaimana sekrup yang lebih besar untuk orang lain sebagai pembela agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengajak sebanyak-banyaknya orang lain, mengajak sebanyak-banyaknya orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya teman yang belum melaksanakan sholat, ajaklah mereka sholat. Jika kita punya saudara, punya keluarga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, belum mau mengerjakan perintah Allah, kita ajak tuh. Kalau kita punya teman yang masih melakukan kemaksiatan, apakah itu judi online, apakah itu minuman keras, apakah itu perzinahan dan hal-hal lainnya yang berbau kemaksiatan, maka kita wajib menolongnya, kita wajib membantu mereka. Karena ketika kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan, sama saja kita menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka. Salah satu kebaikan dari umat Islam adalah kita wajib mengingatkan saudara kita untuk tidak melakukan daripada itu kemaksiatan atau kezaliman kepada dirinya sendiri. Jadi poin yang ketiga ini sangat penting, kita menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya misalkan di dalam suatu kampung tidak ada pengajian, tidak ada majelis taklim. Jadilah Anda sebagai penggerak yang senantiasa mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membuka majelis taklim, mengajak sebanyak-banyaknya orang-orang atau
masyarakat yang ada di sekeliling kampung tersebut. Jangan sampai di kampung tersebut tidak ada majelis taklim, tidak ada pengajian, tidak ada tempat orang-orang untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi murka Allah Subhanahu wa taala di kampung tersebut. Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan murka kepada kampung tersebut karena di kampung tersebut tidak disebutkan nama Allah, tidak ada orang yang berzikir kepada Allah, dan juga tidak ada orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Percayalah, jika 3 poin tersebut dijalankan, insya Allah hidup Anda akan berkah, hidup Anda akan senantiasa sukses dunia dan akhirat, dan segala apapun yang menjadi keperluan kita di dunia, Allah akan cukupi. In tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa saja orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah, Allah akan urus tuh segala urusan-urusan yang ada di dunianya, dan Allah akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, saya berpesan untuk diri saya pribadi dan juga kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan setiap roda kehidupan ini semata-mata untuk mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sebagai seorang pekerja, jadilah seorang pekerja yang beriman kepada Allah. Jika Anda sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sebagai seorang petani, jadilah petani yang senantiasa jujur dan beriman kepada Allah. Jika Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan, pimpinan sebuah organisasi, jadilah pimpinan yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sebagai seorang pejabat, seorang presiden, seorang jenderal, jadilah seorang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.